Angel Vita ini ada satu habit yang sampai detik sekarang masih dilakukan, yaitu menulis apapun yang terjadi, menulis keberuntungan atau miracle yang saya alami dalam keseharian ya. Jadi ditulis di memo khusus di HP nggak apa-apa, atau pakai buku tulis khusus, pokoknya diberi nomor urut tuh. Dapat anggur misalnya, pengen anggur, tiba-tiba ada yang kasih, terus nomor selanjutnya nanti kalau ada lagi saya tulis lagi gitu. Dan itu jadi menghitung berkat, menghitung mujizat, menghitung keajaiban atau kemudahan rezeki yang Tuhan berikan. Jadi nanti kalau sering melakukannya, kita jadi akan lebih percaya diri ini bahwa emang kita menciptakan masa depan kita ya. We create our future. Kita menciptakan masa depan yang kita harapkan. Kita bisa menciptakan itu semua karena ada energi ilahi yang mengaliri kita dan membuat itu bisa jadi kenyataan. Dan emang alam semesta sangat mencintai kita kok. Ya kalau kita memilih untuk mencintai ciptaannya, kita jadi baru bisa merasakan bahwa oh ya emang alam semesta mencintai kita gitu. Jadi emang saya rasa perlu menyadari, terbuka lah bahwa alam semesta mencintai kita, lalu kita mulai terbuka juga untuk mencintai ciptaannya. Betul. Jadi semuanya kerasa cintanya alam semesta ke kita, lalu kita mencintai ciptaannya gitu kan. Jadi timbal baliknya seperti itu ya. Jadi dari awal sampai sekarang kita itu nggak jauh-jauh membahas yang namanya energi. Yes, frekuensi, energi, vibrasi ya, teman-temannya getaran ya, energi, vibrasi itu cakra, aura, cahaya kan, kita punya, dan itu yang ada di alam semesta. Jadi perbaikilah energimu. Orang pasti akan membahas uang ya, paling seneng bahas uang ya. Aduh, nah kamu mau duit yang segitu, kamu tahu kan energi uangnya. Kamu tahu nggak energi uang, misalnya kamu mau 5 juta deh, kamu harus siap dengan energi uang yang 5 juta itu. Betul? Kayak gimana contohnya? Jadi 5 juta nggak bisa kamu menginginkan energi uang yang 5 juta, tapi rasa hati kamu tuh kayak 100.000 meren. 100.000 aja udah cukup gitu lah ya. Untuk orang yang nggak enakan mungkin 100.000 udahlah nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, emang it's okay. Ya, tapi getaran vibrasi kamu akan menentukan diberondong oleh kemakmuran dari alam semesta atau enggak gitu. Jadi sebenarnya bukan salah atau enggak ya, tapi ada resiko dan konsekuensi dari hal-hal sederhana yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya orang yang nggak enakan ya, nggak enakan terima duit dari orang lain misalnya ya, sifat nggak enakan tersebut menutup pintu rezeki kamu. Tuh, tolong di note ya. Antara memberi, kita mungkin lebih senang memberi ya, betul. Tapi apakah kita punya kemampuan untuk juga menerima dengan sukacita, dengan gembira gitu, untuk hadirnya uang ke hidup kita. Jadi kita nggak enakan, misalnya kita udah bantu orang, terus orangnya mau kasih duit, terus kita nggak enakan, enggak lah nggak usah. Nah itu juga lagi nutup pintu rezeki. Coba kita bikin simulasi dengan 2 contoh penerimaannya. Ya. Yang satu menerima dengan joy, yang satu nggak enakan. Ya, gimana? Yang nggak enakan dulu coba. Nih aku kasih duit kamu nih. Jangan. Nggak apa-apa. Jangan. Ini satu udah ya, pasti nggak dapat pertama ya. Nggak dapat kan, karena nggak enakan. Padahal ya duit terima aja lah. Itu kan memang bagian dari energi kelimpahan ya. Nah ini yang kedua nih. Ini aku kasih kamu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, yang ngasih senang, yang terima juga senang. Gitu. Semesta juga, wah, dia senang tuh dikasih duit, dia senang. Wah, kasih ya, gitu. Emang kayak gitu sih simulasinya. Gitu sih mas. Jadi kalau yang pas nggak enakan kan semestanya ngomong, wah, dia nggak mau ya, jangan dikasih lagi. Iya. Misalnya kan ada orang yang mau ikut kelas WA atau mau bayar sesuatu tuh suka gitu ya. Dia ngeluarin uang tuh nggak suka. Gitu.
maka semesta nggak kasih uang ke dia karena dia nggak suka ngeluarin uang. Jadi makin seret karena dia ada perasaan mengeluarkan uangnya itu susah gitu loh. Jadi ada namanya Ken Honda gitu ya di penulis Jepang gitu tentang happy money. Nah, keluarkan uang, belajar mengeluarkan uang dengan gembira. Oke, terima kasih. Saya saat ini punya uang yang bisa saya keluarkan. Kenyataan adalah saya punya uang untuk saya keluarkan. Arigato money. Thank you. Terima kasih sudah datang ke hidup saya. Sekarang saya melepasmu dengan senang. Nanti bawa teman-teman kamu ya ke hidup aku gitu. Dan energi kan emang perlu mengalir dulu baru masuk ke kita. Satu lagi contoh. Orang yang sukanya gratisan. Dia ngejar diskon dimanapun gitu ya. Dia senangnya itu hal-hal yang gratis. Dia mau ke kelas WA yang gratis. Misalnya gitu ya. Misalnya. Nah, wah semesta ngelihatnya gimana? Waduh, ini senengnya gratisan. Enggak kan gue kasih duit deh karena dia dapatnya dari yang gratisan. Kamu lagi nutup pintu rezeki kamu karena kamu perilakunya seperti itu. Gitu. Lain lagi sama orang yang seneng ngasih duit apapun gitu ya. Ada orang baik sedikit, misalnya tukang parkir, dia kasihnya lebih kan. Dia kayak kakak saya. Contoh mudah kakak saya. Beli makanan pinggir jalan 10.000 harganya. Dia kasihnya 25.000. Ya, jadi saat itu saya melihatnya, wah luar biasa ya. Dia emang suka ngasih uang sama orang gitu lah. Jadi menggambarkan rasa cintanya, kasih sayangnya sama orang lain dengan memberi uang gitu ya. Dia mudah aja dapat rezekinya berlimpah ruah karena dia banyak memberi. Bahas dengan ini sebenarnya yang paling deket dan sering terjadi itu adalah tadi ya. Sebenarnya aku dari tadi itu udah pengen ngomong tukang parkir dan ternyata kesebut. Jadi realitanya kadang kita mau ke Indomaret, cuman mau ngambil uang di ATM kan. Tapi kita udah kayak yang nggak harus ngasih. Parkir nih 2.000. Udah nyebelin ini 2.000 aja gitu. Udah mana datang kagak ada, pas balik mau keluar baru nongol, ngambil duitnya doang, parkirin kagak. Nah itu kalau kayak gitu gimana? Padahal kita kan nggak mau sebenarnya berurusan dengan kayak gitu ya, maunya ngasih gitu ya udah gitu. Iya, maunya gitu. Tapi yang namanya kesadaran ya, ada aja kita saat-saat kita jadi pelit gitu ya. Saat-saat kita ngerasa apa yang kita berikan itu nggak sepadan dengan usaha dia untuk memarkirkan motor kita misalnya. Kalau kayak gitu gimana? Kalau kayak gitu ya nggak apa-apa, tapi ada resiko dan konsekuensinya. Ya, karena kita memvibrasikan atau memfokuskan ke hal yang tidak kita sukai, maka semesta juga mendatangkan hal yang tidak kita sukai. Gitu. Efeknya kayak gitu. Untuk 2.000 rupiah aja kamu memvibrasikan, merasakan nggak sukanya itu berapa menit, ya itu udah terlanjur mau jadi kenyataan, udah keluar dulu energinya ke alam semesta. Gitu. Udah berat kan, jadi kayak semesta nerimanya, ngeluarin 2.000 aja berat lah, gimana gue mau ngeluarin yang lain yang lebih gede gitu buat kamu gitu. Kamu 2.000 aja berat gitu ya. Iya. Jadi belajar menyadari apakah kita berat atau ringan saat mengeluarkan uang. Itu akan menentukan keberlimpahannya kita tuh di level mana. Jadi mungkin bisa dicoba dimulai dan dilakukan berawal dari yang anggaplah yang paling kecil, tukang parkir. Terus kalau misalnya kita makan di tempat, kita kasih tips gitu ya. Ya. Tapi bukan mengharuskan, ya. Tapi bisa menjadi bagian yang bisa kita coba. Ya. Rasain dulu lah rasanya gimana saat mengeluarkan uang lebih dari yang seharusnya. Rasakan, sadari perasaannya itu seperti apa. Ya namanya juga kita latihan kesadaran terus menerus ya. Nah itu dimulai dari itu. Kalau tentang uang, gimana perasaan kita saat kita mengeluarkan uang gitu. Gimana saat kita ngeluarin melebihkannya 10.000, 20.000, 30.000 dan selanjutnya. Gimana perbedaan perasaannya. Itu bisa jadi suatu evaluasi juga. Dan latihan kesadaran, oh ternyata saya kayak gini ngerasanya. Dan energi kesadaran itu adalah energi yang bisa meningkatkan the power of creating. Kekuatan untuk menciptakan atau menarik apapun ke hidup kita. Kesadaran, mulailah berlatih
kesadaran dalam keseharian hidup kita. Gitu. Jadi taunya pas sudah mau hampir meninggal, aduh banyak hal yang belum saya kerjakan. Itu kan nyesel. Gitu. Tapi kalau kita mulai saat ini kamu nonton video ini terus mulai oke deh, saya mulai menyadari pikiran-pikiran saya, perasaan-perasaan saya dalam keseharian, mulai peduli dengan perasaan kita. Karena banyak juga orang punya penyakit rasa nggak enakan yang tadi, atau penyakit nggak apa deh, saya adalah korban, saya berkorban terus deh buat orang lain. Nah itu perlu disadari dan diperbaiki. Nggak apa-apa kalau menyadari hal tersebut, itu bagus. Tapi langkah selanjutnya adalah memperbaiki diri kita. Karena kita perlu mencintai diri kita. Itu sangat penting, mencintai diri kita, bukan hanya terus-menerus berkorban untuk orang lain. Jadi memang ya namanya juga kembali lagi ke manusia, pasti ada saat naik turunnya, tapi tetap punya titik balik untuk melakukan namanya konsisten, rutinitas. Yes. Nah, jadi buat kamu yang ingin memperdalam dan melatih diri kamu betul-betul serius, kau bisa mulai belajar dari kelas-kelas WA saya. Kalau kelas LOA, untuk yang umum dan mau selamanya itu udah minimal 100.000 ya, dan uangnya akan disumbangkan untuk shelter hewan. Lalu yang kedua, kamu bisa ikut kelas WA afirmasi dengan saya langsung untuk pembersihan aura juga, dan booster energi kemakmuran dalam getaran vibrasi kamu itu 100.000 per bulan, atau bisa per minggu 25.000. Atau juga ada kelas khusus untuk meditasi membersihkan cakra-cakra, Senin dan hari Kamis itu dilakukan malam hari jam 9 malam biasanya. Nanti kalau mau join itu juga 100.000 per bulan ya, bisa ke admin Tiwi. Sekian ngobrol-ngobrol kita di sore ini, masih dari Pilar Kayu Resto di Bandung. Jiwaku mencintai jiwamu, sehat, bahagia, kaya raya, berkelimpahan kemakmuran, sukses, bersinar. Semangat terus menciptakan masa depan kamu. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.